Let's go! Sebelum kita ke materinya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi, setelah mengikuti kelas ini, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan definisi dari kerajinan bahan keras alam dan buatan, menjelaskan prinsip kerajinan bahan keras alam dan buatan, dan juga menjelaskan jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras alam dan buatan. Kita mulai dari definisi kerajinan bahan keras. Jadi, kerajinan bahan keras itu adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Prinsip kerajinan bahan keras. Ada 3 prinsip kerajinan bahan keras yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami. Yang pertama, keunikan bahan. Yang kedua, keragaman muatan nilai. Dan yang ketiga, aspek rancangan. Kita bahas satu-satu yuk. Prinsip yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Bahan kerajinan itu biasanya dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Kalian pasti udah belajar kan tentang ini di kelas 7 dan 8? Udah nggak asing lagi dong? Prinsip yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ada 4 nilai yang dapat dimuat dalam produk kerajinan. Nilai tersebut muncul dari gagasan atau ide manusia itu sendiri. Nilai itu terdiri dari yang pertama, nilai fungsional. Kerajinan dengan nilai fungsional biasanya lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaan ketimbang hal-hal yang berbau dekorasi. Contohnya, cangkir yang terbuat dari kayu. Yang kedua yaitu produk dengan nilai informatif. Biasanya, produk dengan nilai informatif itu adalah sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan. Contohnya, jam yang terbuat dari kayu. Informasi apa sih yang kamu dapatkan dari jam yang terbuat dari kayu? Ya, kamu jadi tahu waktu kan? Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Biasanya, produk dengan muatan nilai simbolik ini adalah sesuatu yang termuat makna tertentu yang bersumber dari adat istiadat, agama, maupun sistem sosial. Contohnya patung Buddha. Yang keempat, produk dengan nilai prestis. Nilai prestis itu sendiri adalah sebuah kehormatan, wibawa yang dimiliki seseorang yang akhirnya membuat suatu benda tersebut berbeda atau istimewa. Contohnya tas kulit. Prinsip yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama, faktor teknis. Yang kedua, faktor ekonomis. Yang ketiga, faktor ergonomis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Yang keenam, faktor kondisi dan lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Bahan keras yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya berasal dari alam. Contohnya, kayu, biji-bijian, bambu, batu, kerang, tulang, dan juga rotan. Bahan keras buatan adalah bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan. Bahan keras buatan yaitu seperti kaca, logam, dan juga besi. Di bab 1 ini, bahan keras alam yang kita pelajari ada 3, yaitu kayu, bambu, dan rotan. Bahan keras kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu bisa kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan dan termasuk vegetasi alam. Yang pertama, kayu jati. Karakteristik dari kayu jati yaitu stabil, kuat, dan tahan lama, sehingga membuat kayu ini menjadi pilihan utama sebagai material bahan bangunan. Kayu jati juga dianggap sebagai kayu dengan serat dan tekstur paling indah. Kayu jati juga terbukti tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya karena kandungan minyak di dalam kayu itu sendiri. Kayu jati tumbuh dengan baik di daerah kering dan berkapur di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jawa adalah daerah penghasil pohon jati berkualitas terbaik yang sudah mulai ditanam sejak tahun 1800-an. Yang kedua, kayu merbau. Kayu merbau memiliki tekstur serat garis terputus-putus. Kayu merbau mempunyai warna yang coklat kemerahan dan kadang disertai adanya highlight kuning.
Kayu merbau termasuk kayu dengan keawetan yang terbaik dan terbukti tahan terhadap serangga. Kayu merbau banyak dimanfaatkan sebagai bahan membuat furniture dan lain sebagainya. Pohon merbau termasuk pohon hutan hujan tropis. Pohon merbau tumbuh subur di Indonesia, terutama di Pulau Papua. Yang ketiga, kayu cendana. Berbau wangi merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki kayu cendana. Sebenarnya, kayu cendana bukan termasuk golongan pohon yang tinggi. Tingginya cuma sekitar 15 meter dengan diameter batang hanya 30 cm, sehingga kadang disebut sebagai parasit. Kayu cendana biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku dupa dan produk-produk kerajinan. Kayu ini relatif cukup mahal karena sulit dibudidayakan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat dipanen. Namun, sangat diminati di pasaran. Kayu ini sangat baik dan kokoh untuk dijadikan furniture dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kayu cendana putih dapat tumbuh subur di daerah Nusa Tenggara Timur dan telah menjadi komoditas ekspor sejak lama. Bambu. Bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Bambu memiliki karakteristik dengan batangnya kuat, ulet, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, dan mudah dikerjakan serta ringan, sehingga mudah diangkut. Selain itu, bambu juga relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lain seperti kayu. Di Indonesia ditemukan sekitar 60 jenis dan bambu banyak ditemukan di dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Bambu dikenal sebagai bahan lokal yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan bambu di berbagai keperluan masyarakat. Jenis bambu yang pertama yaitu bambu tali. Bambu ini disebut bambu tali karena salah satu manfaat bambu jenis ini adalah bisa dijadikan bahan penguat tali atau pengikat. Bambu tali merupakan jenis bambu yang warna kulitnya hijau tua dan kurang mengkilap. Bambu tali biasanya dapat tumbuh subur di tepi sungai dengan ketinggian bervariasi sekitar 4-12 meter dan berdiameter 3-7 cm. Tergantung pada kesuburan tanahnya. Bambu tali biasanya dimanfaatkan untuk membuat peralatan rumah tangga sederhana hingga bahan bangunan seperti bahan pembuatan peralatan dapur, misalnya tampah, centing, centong, bahkan pembuatan kandang ternak, membuat pagar, membuat rangka atap, dan lain sebagainya. Yang kedua, bambu kuning. Bambu kuning mempunyai nama latin Bambusa vulgaris. Bambu ini memiliki ciri-ciri batangnya berwarna kuning, beruas-ruas, dan bisa tumbuh tinggi hingga 5-10 meter. Diameter batangnya bisa mencapai 8 cm. Daunnya berwarna hijau sepanjang 12 cm dan lebar hingga 2 cm. Bambu kuning ini sering disebut sebagai bambu hias karena warna dan bentuknya yang menarik. Bambu ini biasanya digunakan sebagai penghias rumah, misalnya untuk pelapis pagar atau dinding. Jika ditanam di pinggir jalan, maka menjadi pagar yang indah. Warna kuning pada bambu bisa membawa kecerahan pada lingkungan sehingga tidak gelap dan suram. Yang ketiga, bambu gombong atau ater. Bambu gombong mempunyai karakteristik berwarna hijau kekuning-kuningan dengan garis-garis kuning yang sejajar dengan buluhnya. Rumpunnya tidak terlalu rapat. Pertumbuhan jenis bambu ini tergolong lambat. Tinggi bambu dapat mencapai 20 meter, garis tengahnya sampai 10 cm. Di desa-desa di Jawa, bambu ini digunakan juga sebagai saluran air, yaitu dengan cara menghilangkan sekat-sekatnya. Bambu ini biasanya digunakan sebagai bahan baku furniture, dinding dari bambu, alat musik, alat-alat rumah tangga, dan kerajinan tangan. Jenis bambu yang terakhir yaitu bambu betung. Bambu betung adalah bambu yang memiliki rumpun agak sedikit rapat dengan pertumbuhan yang sangat lambat. Jenis bambu ini bisa dijumpai mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 2000 mdpl. Tinggi buluhnya mencapai 20 meter dengan garis tengah sampai 20 cm. Panjang ruas 40-60 cm,
sedang ketebalan dinding buluh mencapai 1–1,5 cm. Bambu ini biasanya digunakan sebagai bahan bangunan, bahan pembuatan dinding rumah yang dianyam atau dibelah, furniture, hingga berbagai kerajinan seperti keranjang bambu. Sekarang kita bahas tentang rotan. Rotan menjadi salah satu sumber hayati Indonesia yang cukup banyak ketersediaannya. Batang rotan mempunyai karakteristik yang langsing dengan diameter 2–5 cm, beruas-ruas panjang, tidak berongga, dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora, sekaligus membantu pemanjatan karena rotan tidak dilengkapi dengan sulur. Rotan banyak tersebar di wilayah di bagian tropis Afrika dan Asia. Indonesia tercatat sebagai penghasil rotan terbesar di dunia. Rotan berasal dari bahasa Melayu, dari kata raut yang berarti menguliti. Pemanfaatan rotan terutama adalah sebagai bahan baku mebel, misalnya kursi, meja tamu, serta rak buku. Rotan memiliki beberapa keunggulan daripada kayu, seperti ringan, kuat, elastis atau mudah dibentuk, serta murah. Jenis rotan yang pertama yang biasanya digunakan dalam kerajinan yaitu rotan semambu. Rotan semambu termasuk rotan besar yang dapat dimanfaatkan batangnya. Tanaman rotan ini tumbuh di semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan pada ketinggian 1000 mdpl. Batang tanaman rotan semambu ini tumbuh membentuk rumpun dengan panjang 20 meter dan diameter batang 30 mm. Mempunyai karakter sifat bahan yang kasar dan ulet, berwarna coklat kemerahan kalau kering. Rotan ini biasanya digunakan untuk tongkat pendaki gunung, tongkat ski, dan juga digunakan untuk rangka mebel. Jenis rotan yang kedua yaitu rotan taman. Rotan taman tumbuh alami di daerah yang kering, dataran rendah yang kering, sampai berbukit-bukit. Jenis ini juga sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah yang berdiam di daerah Sungai Mentaya, Sungai Katingan, Sungai Kahayan, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini tumbuh secara berumpun. Dalam setiap rumpunnya dapat mencapai 100 batang dengan panjang setiap batang yang sudah dewasa mencapai 50 meter dan berdiameter sehingga 4–11 mm. Batangnya berwarna hijau kekuningan dan berubah menjadi kuning telur mengkilap apabila sudah diruntik dan kering. Rotan taman merupakan bahan baku bagi keperluan pembuatan lampit rotan dan bahan baku dalam pembuatan anyaman. Jenis rotan yang ketiga yaitu rotan buyung. Rotan ini termasuk dalam golongan rotan kecil, di beberapa daerah menyebutnya buyung. Rotan buyung banyak tersebar di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Tumbuh dan berkembang di pinggiran sungai pada 100–300 mdpl, di tanah berbatu, pasir, dan punggung gunung. Hidup merumpun sampai dengan 60 batang. Karakteristik tanaman rotan buyung yaitu berwarna hijau kekuningan bila sudah kering terlihat mengkilat. Panjang sekitar 40 meter dengan diameter 12–24 mm. Manfaat batang rotan ini digunakan sebagai bahan anyam dalam furniture. Nah, kita lanjut ke bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan yang bersifat keras. Contoh bahan keras buatan seperti kaca dan logam. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Yang kedua adalah logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkoresi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Oke, itu dia tadi materi di bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan keras.